Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan menata kekuasaan dan politik dalam organisasi. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Walada Samafidin, NIM 002, yang kedua Ardiria Brilia Utama Ningrum, NIM 005, yang ketiga Bertia Patria Agra Aslama, NIM 030, yang keempat Muhammad Koiril, NIM 037. Yang kelima, Karina Adra Azhara, NIM 050. Yang keenam, Bagas Riki Yanto, NIM 054. Next. Slide pertama akan saya sendiri yang bacakan, yaitu yang pertama, kekuasaan dan politik dalam organisasi. Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam pembicaraan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan pagar mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Next. Menurut para ahli, menurut tokoh James Barbaris dan Jeffrey Prever, bertanggung jawab dalam mempopulerkan belajar kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Tulisan ini akan membahas masalah kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Bukan kekuasaan dan politik pada terstruktur organisasi harus bisa menyesuaikan dengan sikon agar bisa bertahan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, Gilbert W. Byron, kemampuan individu untuk mencapai tujuan saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iril. Ada dua sifat kekuasaan. Pertama, bersifat positif. Kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, tidak menggunakan paksaan. Kedua, bersifat negatif. Menggunakan sifat atau watak egois, arogan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, kurang memiliki kecerdasan atau intelektual atau emosional. Next. 8 karakter kekuasaan menurut Firholm. Pertama, ada kekuasaan bersifat sengaja. Kekuasaan adalah alat. Kekuasaan bersifat terbatas. 4. Kekuasaan melibatkan kebergantungan. 5. Kekuasaan adalah gagasan bertindak. 6. Kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. 7. Kekuasaan bersifat situasional. 8. Kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Ini ada konsep mengenai politik. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan. Tata kala organisasi terdiri atas dua atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi. Pertama ada langkah sumber daya dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi. Selanjutnya akan Baik, yang selanjutnya menurut Morgan ada 3 politik di dalam organisasi. Yang pertama, interest atau kepentingan. Interest atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan suatu cara ketimbang lainnya. Yang kedua, ada konflik. Konflik adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ketiga, kekuasaan, power. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Berikutnya, cara-cara politik dalam organisasi politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah yang pertama, autokratilei, cara autokratik atau
kalimatnya kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua, actuality. Secara birokratis, kita disarankan melakukan cara ini. Yang ketiga, technocratically. Secara teknokratis, kalimatnya yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat, democratically. Secara demokratis, kalimatnya bagaimana kita melakukannya. Konsep imbalan dan hukuman kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Sistem imbalan adalah pemberian salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan atas sumbangannya pada organisasi, terutama tercermin dari prestasi karyanya. Sistem imbalan baik berupa finansial maupun non-finansial yang dikendalikan oleh organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih, Bagas. Selanjutnya, ada 5 maksud pemberian imbalan berupa reward, yaitu yang pertama, menghubung kepentingan organisasi dalam individu. Kepentingan individu seringkali tidak satu arah dengan kepentingan organisasi. Maka dengan pemberian imbalan, kesenjangan tersebut dapat diatasi. Yang kedua, pilihan bagi organisasi. Dengan sistem imbalan yang berjalan akan memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk memilih calon alternatif individu yang diinginkan sesuai bidangnya atau kompetensinya. Yang ketiga, mempengaruhi kepuasan. Di dalam perilaku organisasi dikatakan bahwa kompensasi atau imbalan dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya yang juga sekaligus memacu motivasi individu kerja. Yang keempat, umpan balik. Standar imbalan tertentu akan menunjukkan kinerja yang harus diberikan kepada individu di dalam organisasi dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kelima, pemberdayaan imbalan yang cukup dapat meningkatkan harga diri dan tingkat kepercayaan diri di dalam organisasi saat berhadapan langsung dengan lingkungannya. Next. 2 jenis imbalan. Imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik meliputi penyelesaian, pencapaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Imbalan intrinsik ini penting bagi para manajer karena merupakan kunci untuk membuka kekuatan motivasi seseorang. Mengapa motivasi? Sebab motivasi berasal dari diri sendiri dan merupakan kemauan dari pribadi itu sendiri. Imbalan yang kedua, imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan, tetapi berasal dari pekerjaan. Imbalan ekstrinsik ini merupakan pemuas yang datang dari lingkungan luar di mana kita kerja atau tinggal. Imbalan ekstrinsik meliputi imbalan finansial, jaminan sosial, pembagian keuntungan, pengakuan, promosi, supervisi, persahabatan, dan perbedaan kompensasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Briliat. Terima kasih. Di sini saya akan pengaruh imbalan dalam kinerja organisasi. Apabila seseorang memperhatikan pemberian imbalan kepada karyawan, maka karyawan dengan kesadarannya akan mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dan juga akan bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi dengan meningkatkan hasil kerja mereka yang akan semakin baik yang secara tidak langsung. Produktivitas mereka pun meningkat pula. Dengan meningkatkan produktivitas karyawan, maka akan berdampak pada pertumbuhan produktivitas perusahaan yang artinya meningkatkan laba organisasi yang mungkin diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi, melakukan ekspansi maupun pengembangan usaha. Next. Hukuman atau punishment
yaitu sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang tidak bersangkutan dan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin. Selanjutnya, saya akan meneruskan yaitu tiga fungsi hukuman, tiga fungsi penting di hukum yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan. Ada tiga, yaitu yang pertama, untuk membatasi perilaku hukuman, menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang kedua, bersifat mendidik, dengan yang terakhir, memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukuman, yaitu yang pertama, penentuan waktu. Waktu penerapan hukuman merupakan hal yang penting. Yang kedua, intensitas. Hukuman mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif kuat. Yang ketiga, penjadwalan. Dampak hukuman tergantung pada jadwal. Pengertian konsistensi atau pemantapan penerapan setiap jenis jadwal jenis hukuman adalah penting. Yang keempat, kejelasan alasan. Kesadaran atau pengertian memainkan peran penting dalam hukuman. Dan yang terakhir, yaitu tidak bersifat pribadi. Hukuman yang ditujukan pada suatu tanggapan khusus tidak kepada orang atau pola umum perilaku. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Untuk sesi pertanyaan akan kami buka setelah video ini selesai diupload. Para audiens bisa langsung menanyakan di kolom komentar dan kami batasi untuk 6 pertanyaan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.